Dan kita juga sangat senang ternyata Tante Ciri itu dinotis sama band-band untuk jadikan media partner lah, media publish untuk karya-karya terbaru dari band-band Jogja terutama khususnya. Band-band yang mau minta boleh loh langsung. Iya. Kalau mau ya sini aja. Mau sini langsung aja. Terus ya paling kita nggak di sini. Yuk balik lagi di Tengah-Tengah Cerita, Tengah-Tengah Cerita Gosip Underground malam minggu. Masih bersama saya PT Alvi dan rekan saya Ali. Mas Ali dari Rotorhead dan apa mau band mau Jepang murah. Tidak mau Jepang. Cali mau. Oke. Mas Ali, kali ini kita punya bintang tamu. Kalau kemarin kan kita punya bintang tamu tuh unik juga, Mas. Sangat Kala itu kan termasuk unik dan punya style sendiri lah. Ya. Nah kita juga punya bintang tamu hari ini tuh nggak kalah unik. Secara genre tuh nggak umum mungkin kalau di Jogja khususnya. Nggak umum lah ya, spesial. Nggak umum, spesial ini. Siapa Mas? Kita sambut dan sambil. Kita sambut. Inilah dia Crossover. Saya kabar Mas Ali. Oke, Crossover gimana kabarnya? Baik. Sehat ya, sehat semua ya. Aman kan? Aman Ya, udah booster semua. Udah booster semua. Saya kemarin booster langsung tepar. Wah. Aman semua kan habis booster? Aman. Baru sibuk ngapain nih teman-teman Crossover? Yang musik ataupun nggak musik? Yang pasti pada kerja masing-masing. Kerja. Worker lah ya. Yoi. Kalau yang kesibukan di musiknya? Di musiknya masih manggung sama baru TW album. Oh, TW album ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kalau dari teman-teman Crossover nih, sebelumnya perkenalan dulu sebelumnya. Oh iya. Dari sini dulu, dari yang sebelah paling kanan dulu. Siapa Mas? Aku Dancun. Dancun. Ya. Pakai N kan, bukan pakai K kan? Ya, pakai Dancun. Terus sensitif ya, Dancun. Nanti langsung jadi masalah tuh, Mas. Mas Dancun megang apa Mas di Crossover? Ini enggak pegang, Mas. Berarti itu. Yang ini ngawang aja gitu. Waduh, ngawang. Kalau itu sih dia. Dia lawang. Aku main menyebutkan pas itu lah, aku enggak malah. Kebetulan saya baru Mas di sini. Saya di vokal screamnya. Oh, vokalnya ya. Vokal saya. Oh, baru ini ya, baru apa namanya ya? Pergantian. Habis ganti lagi di vokalisnya. Oh, emang udah beberapa kali ganti? Udah beberapa kali ganti. Oh, mungkin ada cerita ya nanti. Waduh, panjang sekali itu ceritanya. Ada gosip-gosip nanti. Kalau yang tengah nih siapa Mas? Aku Tera dari di Jana. Iya. Enggak. Dari India nanti saya. Tera Jana. Saya megang drum. Oh, kayak itu lah. Mas Tera. Oh iya, ini drama sing lawas kok ya. Aku yang dari awal. Oh iya. Kalau yang paling pojok nih, paling pojok kiri. Saya bagus megang gitar. Oh iya. Bagusnya megang gitar. Saya megang gitar. Yang main enggak? Oh, kalau boleh. Kalau Mas Bagus itu kayak Joker ya. Iya. Jokerin Betul dia. nanti cosplay Joker. Jokerin dia. Kalau boleh tahu Mas, kalian tuh senang musik atau tahu musik tuh dari mana? Dari kapan sih kalau boleh tahu? Satu Nih. Musik kan beda-beda. Mas Dancun dulu, Dancun. Ya tahu musik dari SD Mas dulu Mas. Hmm. TK sih masih belum nge sama musik Mas, aku masih kayak mainan ayunan aja kalau TK dulu. Oh iya. SD gitu. Dia udah main gaple apa sih? Mending TKW sono ayunan. Apa dia nek TK wis dadi TKI. Ini parah bener. Eksploitasi anak ya. Tadi apa? Kalau SD itu pertama kali denger apa sih yang bikin interest sama musik tuh apa? Kalau aku Jepang banget sih Mas. Ngeri banget. Jepang Si paling langsung Jeff ya berarti. Pas radio itu sih dikirimin ya Bluetooth gitu. Japanan mal video. Infrared. Kewan. Hampir dino lagi gitu. Infrared. Apa dulu Mas yang bikin interest tuh apa? Dari Ya dulu kan suka nonton kartun tuh loh Mas. Musik aku dari situ sebenarnya kayak gitu. Langsung ke Jepang itu karena nek kayak yang umum-umum kayak Dewa dan lain sebagainya gitu
dulu malah nggak dengerin aku malahan yang langsung anime gitu, langsung musik dari Jepangnya gitu langsung sampai sekarang. Apa sih dulu serial kartun saya bikin yang paling disenangi dulu apa yang jadi suka musik itu? Naruto, jelas Naruto, One Piece, Bleach dulu. Itu Naruto One Piece. Berarti ya, stand spang ya Naruto ya. Oh, enak jenenge. Apa? Kumu. Saya asli. Aduh lah lihat itu deh. Kumu. Oh, itu band namanya? Stand spang? Bukan ya. Nama. Itu Flow. Bukan. Flow gitu ya. Akagi. Oh, Akagi. Merek nih. Terus mulai dari situ seneng musiknya, seneng soundtracknya ya. Terus ya mulai SMP kan baru ada internet tuh, nah nyari tuh band segala macam, band Jepang segala macam nyari sampai SMA, kuliah aku juga udah langsung masuk Jepangan kayak gitu di musiknya pun aku juga di band-band sing Jepangan gitu mas. ST anime. Berarti langsung emang apa ya? Getih berarti ya. Referensi dan condongnya tuh langsung ke situ ya. Pakai musik itu ya. Nah Indonesia ini ya Jerox mas, aku ngikuti dulu aku Jerox sama situ Zivilia. Isi Teru kan itu juga. Judulnya Isi Teru, lagunya Malaysianan. Metal Melayu total. Itu sih dulu kalau aku. Nah kalau dari Mas Gar sendiri, aku kurang lebih mungkin ada samanya sama Danjun sih dari nonton anime. Zaman dulu tuh kalau pas kecil main sama temen, kalau enggak apal soundtrack tuh kayak dijauhi itu loh. Makanya dari bully ya. Jadi apal biar bisa relate sama anak-anaknya juga kan waktu itu. Terus udah SD itu mulai kenal Ceylon Seven dulu. Iya. Dari situ mulai suka musik. Tapi kan zaman itu masih susah ya musik. Maksudnya cuma ada radio sama radio. Terus ke SMP tuh baru mulai nyoba megang alat musik. Jadi otodidak tuh lah. Otodidak. Megang aja. Beneran aku cuma nontonin teman-teman doang. Cuman kadang ya pinjem drumnya gitu kan. Mulai SMA tuh baru mulai punya band. Di SMA. Tuh mulai pang-pangan. Oh iya, bandnya apa? Bandnya apa? Namanya Nyetet. Aduh. Jalan ngabe bersama. Pang-pangan ini garap apa? Garap Monkey Business dulu mah. Waduh. Monkey Business. Itu kan operator gua tuh. Iya. Gitarisnya kan coba itu. Operator gua. Apalagi ya zaman dulu ya? Lika-liku lagi. Terus SID ya, pang-pang itu. Iya. Terus di SMA juga tuh baru mulai diajakin band-bandan Jepang-Jepangan. Mulai garap Laruku kalau nggak salah waktu itu. Nah, dapat lick drumnya tuh malah di Larukunya. Lagu apa? Lagu Jiwe no Sotai, terus Link dan lain-lain. Dapat model-model drumnya ya? Model-model drumnya dari pattern-patternnya. Tuh mulai enak tuh loh. Iya. Laruku yang drummer lama apa yang? Yang Yuki. Yang Yuki Yang sampai sekarang. Enggak Kato tapi ya. Itu beda. Yuki Kate. Itu beda. Yuki Kate. Bangko Yuki Kate. Kalau Mas Bagus sendiri, tahunya dari mana Mas? Aku musik awal tuh tahu dari Om. Om tuh tiap minggu pagi itu pasti nyetel Metallica full volume. Jadi mau nggak mau aku harus dengerin. Senam itu paling doa. Metallica. Saya sekali. Dari situ mulai suka musik. Pengen ngulik lagunya Metallica tuh loh, terus belajar gitar. Nah, omku bilang kayak belajar gitar tuh harus dari awal. Nah, di situ aku belajar gitar mulai dari dengerin lagu pop The Massive, Peter Pan gitu sampai akhirnya bisa main gitar. Nah, baru akhirnya ngulik yang kenceng-kenceng Metallica, Kreator. Kreator terus ya thrash metal gitu. Awalnya dari thrash metal gitu. Terus suka ngulik-ngulik gitar gitu. Ketemu aliran metalcore yang ternyata metalcore ini luas banget. Benar. Bisa luas. Jadi band metalcore misalkan beda-beda gitu, mereka punya karakter sendiri-sendiri. Iya. Cirinya beda-beda. Iya, kayak SLA Dying sama Invent Animate gitu.
mereka sama-sama metalcore tapi metalcore-nya beda. Iya. Itu yang kayak Lamb of God juga punya jargon sendiri apa new groove itu kayak gitu. New American New Wave apa? Iya, American New Groove metal gitu. Iya. Ya, mulai dari situ. Aneh, tahu Jepang-Jepangnya? Kalau tahu Jepangnya justru karena masuk crossover. Oh, berarti baru. Di ini diracuni lah ibaratnya. Tapi baptis baru ya. Tapi selama ngulik lagu metalcore, lagu apa? Kan crossover dari Fear Loathing Las Vegas ya. Itu aku udah dengerin dari lama karena suka ngulik metalcore gitu, termasuk band-band Jepang ya. Band Jepang tuh Crystal Lake, Fear Loathing Las Vegas, Maximum Harmon ya. Openingnya Death Note keren tuh. Iya. Terus apa lagi ya, Coltrane gitu. Sebenarnya udah dengerin dari lama. Terus mulai mendalami pas masuk crossover. Oh. Aneh dari ini kalau crossovernya sendiri tuh terbentuknya tuh kapan tuh? Kan ini apa buat informasi teman-teman kan crossover tuh apa itu nih? Jawaban metalcore atau apa sih sebenarnya itu? Crossover tuh sebenarnya band iseng awalnya. Band iseng karena dulu bandku tuh masih pending, masih nggak ada manggung atau latihan gitu kan. Vakum. Hiatus kalau sekarang. Waktu itu kayaknya gigs di Jogja tuh baru sepi-sepinya juga tuh loh. 2015 akhir kali ya. Tuh baru sepi-sepinya terus aku nyari apa sih ini yang event-event yang masih nyala itu masih hidup. Ternyata event Jepang ini baru banyak-banyaknya. Terus aku mikir apa ya yang belum pernah dibawain di event Jepang-Jepangan gitu. Coba deh. Ini kayaknya band Fear and Loathing in Las Vegas ini belum pernah ada nih yang bawain karena mungkin rumit dan ribet juga untuk apa namanya set panggungnya kan. Terus udah tuh dari situ mulai nyari personil, tapi ternyata personilnya tuh aku ngambilin nyomotin dari bandku yang lama. Oh, berarti ini apa daur ulang. Aku daur ulang cuma ganti gitaris sama basis doang. Tapi itu udah teman lama juga, udah teman band-bandan di zaman post hardcore dulu kan. Terus tak ajakin mau, ya udah. Terus mulai masuk ke acara Jepang-Jepangan tuh kita awal-awal lomba. Oh ini apa festival kita ikut lombanya. Terus yang pertama gagal kan karena kita ngesetnya masih terlalu lama. Terus akhirnya kalah kan. Terus kita nyoba lagi di Magelang kalau nggak salah waktu itu di Magelang. Akhirnya juara. Jepang juga. Jepang juga. Padahal itu apa ya? Kalau di acara Jepang pertama kali band metal yang ikut festival atau emang udah ada sebelumnya? Aku nggak ngerti kalau nggak yang pas barengannya kalian. Kayaknya cuma aku tahu. Cuman crossover toh. Dan itu mereka mesti nggak merasa bingung bahwa ini apa tuh buka. Soalnya sebenarnya band Valif yang Fear and Loathing in Las Vegas itu tuh kan sebenarnya udah lama ya bandnya. Cuman kayaknya tuh belum pernah ada yang bawain gitu di masih asing ya. Tapi lagu-lagunya mereka sendiri tuh udah jadi soundtrack anim gitu. Jadi tentunya tuh anak-anak udah pada tahu. Akhirnya kita bawain ternyata feedbacknya bagus. Ya udah, akhirnya lanjut terus dapat panggungan rame sampai sekarang. Itu tahun berapa tuh kan Mas? Ikut festival terus juara tuh? 2015-2016 kalau nggak salah, aku lupa tepatnya 2015 atau 2016. Kayaknya 2016 ya. Itu mulai kenceng-kencengnya sih 2016. Tapi itu ini masih bawain cover gitu. Kita full bawain cover semuanya. Habis itu tuh kita main di Manifest ya. Udah dari situ tuh kita mulai naik. Mulai bergerilya ya. Terus kalau ketemunya sama Bagus sama si waduh panjang lagi ceritanya. Jadi itu dulu aku lupa tahun berapanya. Kalau dulu siapa sih kalau boleh disebutin? Dulu tuh awal-awalnya tuh ada aku di drum, terus ada yang namanya Enggar di gitar, Sansan di gitar. Terus ada Yudis Panilic, kalau tahu mungkin dia di Clean Voice-nya. Terus ada Res di Scream, sama ada Phil. Double 1 2.
Nanti dibahas dulu. Berarti vokalisnya 2 dari dulu Vokalisnya dari dulu. Satu scream, satu biasa gitu. Soalnya kayaknya kalau misalkan ngerangkap kasihan juga gitu. Iya benar ya. Makanya aku ngambil. Ya, dia ngerangkep nih. Ngerangkap gelut. Ngerangkep gelut barang. Oh sebelum apa masuknya Bagus sama dan Rem kalau dari apa ya genre terus kalian mengemasnya tuh sih sebenarnya gimana gitu kalian menyebutnya itu apa si crossover itu Kita dari awal udah ngikutin ke Valve-nya aja. Dari Valve-nya mereka nyebut genre mereka sendiri itu electronic metalcore. Electronic metalcore. Makanya kita juga ngikut ke situ aja gitu kan electronic metalcore dan memang dari dulu sampai sekarang kita bawainnya pasti itu aja. Apa dari lagu-lagunya tuh cover-covernya dari mereka juga. Nggak pernah bawain dari band lain juga. Terus makin kesini aku ngelihat feedbacknya kayak gitu, aku ngide. Kalau misalkan kita membuat lagu sendiri gimana gitu. Iya. Terus itu setelah jalan berapa tahun tuh? Setahun 2 tahun aku lupa. Kayaknya setahunan deh. Di 2016 juga kayaknya. Tapi di akhir-akhir gitu. Mulai buat lagu dan feedbacknya bagus juga. Itu pas apa seni? Elektroniknya tuh pakai apa tuh pas itu? Apakah pakai synthesizer atau pakai sequencer? Kita buat loopnya. Buat loop apa sequencernya terus kalau manggung ya tinggal colok-colok play aja. Berarti nggak dimainin ya? Enggak dimainin. Soalnya mungkin aja kalau dimainin. Itu memang setiap lagu di awal lagu semua elektroniknya itu. Enggak sih, enggak selalu di awal. Enggak selalu di awal ya. Yang pasti di satu lagu pasti ada itu. Kalau pas di tengah gitu ribet nggak nyalainnya itu? Enggak, soalnya dari awal sampai akhir tuh kita udah nge-pattern harus kayak gini gitu. Jadi kita buat sequencer sama click track untuk aku ngasih aba-aba ke yang lain juga gitu. Kalau ini bertemunya sama Bagus sama Danton nih, gimana tuh terusan? Setelah tadi kan berlima ya? Berenam. Berenam terus mulai bongkar pasang. Itu ceritanya gimana sih? Bongkar pasang itu tuh dimulai dari vokalisku, screamerku itu tuh dia kerja ke Kalimantan. Terus akhirnya gitarisku yang namanya Sansan itu tuh ngisi. Aku suruh ngisi ke vokal. Berarti udah gak gitar lagi. Terus gitarnya kan 01. Terus aku ngajakin gitarisku yang namanya Aji sekarang. Sampai sekarang masih. Dia mau terus habis dari res itu si Yudis dulu apa Pil dulu pokoknya mulai banyak yang keluar tuh. Karena kesibukannya masing-masing. Iya. Mulai bongkar pasang sampai akhirnya dapet kurang gitaris 1 kalau nggak salah. Jadi aku tanya ke Aji butuh gitaris lagi nggak? Dia bilang butuh. Aku ingatnya dia karena dulu kan 1 gig sama dia. Tapi sengit-sengitan dulu. Gap-gapan. Cincilnya kayak Gigsnya semangat juga? Enggak. Dulu gigsnya gigs post-hardcore gitu. Post-hardcore metalcore. Emo. Emo ya. Bandnya dulu apa? Kamu apa? Aku Let Mercy Away dulu. Bawain apa dulu pas zaman pas Let Mercy Away itu aku bawain The Devil Wears Prada. Bagus tuh. Post-hardcore gitu. Terus sengit-sengitan. Kamu dulu bawain apa pas post-hardcore? Aku di April Lost Mary dulu nge-bass. Enggak, bawainnya Of Mass and Man. Enggak tahu. Let Devil Wears Prada, Alessana, Sausin itu masih tahu. Terus Anthony Green masih tahu. Soalnya pas zaman-zaman itulah zaman-zaman di Indonesia dulu ada ini Jakarta Flame itu. Zaman-zaman itu masih tahu. Zaman Killing Me Inside mau naik itu. Itulah masih karena kuliah gitu. Terus pas itu gimana? Masuknya si Bagus nih. Kamu udah nggak di LMAW ya? Udah nggak ngeband tuh. Itu kan dulu kalian ini, maksudnya gap-gapan. Sengit-sengitannya kenapa itu? Ya biasa lah omongan dari satu dan 2 orang dia ke bawah. Ikutan, aku masih kecil. Terus kenapa kok bisa terus akhirnya akur terus gabung tuh? Terus kalau dari aku sebenarnya nggak ada masalah. Dari ini ya, dari secara general aku netral. Ya? Aku sebenarnya netral, cuman pas kumpulanku aja yang kayak gitu aku ya mau nggak mau. Berarti emang karena
posisinya netral itu terus sorry kita nggak sejalan dan mas gitu. Ya karena netral itu tadi terus masuk crossover. Terus apa jenenge Mas Bagus itu dari yang bandnya lama itu sempat ada gesekan nggak sih terus malah masuk crossover tuh? Enggak, karena ya semua personel sibuk gitulah. Oh, emang yang bandnya tuh udah ini ya, udah nggak begitu aktif lah. Udah nggak aktif gitu. Tapi kamu masih di band yang lain kan itu? Waktu itu aku BFK tuh? Masih sampai sekarang kan? BFK masih sampai sekarang. Oh, BFK. Babyface Killer. Oh, Babyface Killer. Oh iya tahu. Metalcore tuh itu. Ada video klip itu ya? Iya, itu saya kita. Oh iya. Karena kita juga sering kumpul di Jogja Record toh. Iya. Sering ikut apa namanya? Ya datang ke acaranya itu kan sering ketemu lagi terus ngobrol lagi jadi kenal lagi. Oh. Akhirnya dia tak ajakin. Iya. Kalau sama Mas Donjon nih gimana? Pertemuan dan masuknya itu gimana? Wah, kalau sama dia tuh dulu di apa ini? Blackbird Crusader. Blackbird Crusader. Terus waktu itu sebenarnya belum begitu kenal. Tapi kenalnya tuh karena dia galau. Wah, Karena dia galau. Galauan ayam. Kalau apa nih? Wah ini terus sekarang kan Naruto pas ning warung ramen itu. Iya. Lesehan. Kalau saya Naruto ngaru Sakura gitu. Jadi udah bikin kode. Menarik. Kalau apa? oh ini Ceritain Jun. Enggak pas proses galau ini kepiye tuh terus dari ketemu. Oh, ini dia galau terus aku juga baru slow kan. Jadi malam-malam tuh aku kontak temanku, ternyata dia ada di kosnya dia, di kosnya Dancun. Aku disuruh ke sana. Aku datang mereka baru galau nih. Galaunya rombongan gitu. Waduh, galau berjamaah. Galau berjamaah. Pada cerita-cerita ya udah terus aku ikut nimbrung. Ikut galau juga enggak. Udah ikut nimbrung terus akhirnya dari situ mulai sering nongkrong bareng sama Dancun. Nongkrong di Burjonan pokoknya sering ketemu gitu kan terus. Tapi maksudnya karena si Danjon ini juga suka Jepang Batu, salah satu yang bikin ini lah apa? Nyambung. Mempermudah ininya apa namanya? Enggak. Aku malah justru karena kita sering nongkrong bareng itu. Oh, berarti malah nggak bahas yang Jepang-Jepangan sama Jepang. Aku udah yakin dia udah tahu gitu. Makanya Jepang gitu. Jepangnya kanan. Jepang banget. Nah, terus kalau dari ini crossover kan sering bongkar pasang personil tuh. Kamu kan sebagai personil yang dari awal tuh. Ada nggak sih perbedaan dari teman-teman yang udah masuk, bahkan yang sampai sekarang tuh ada nggak? Banyak sih, perbedaannya banyak. Karakternya pun beda-beda kan. Apalagi gitarisnya ganti dua-duanya, otomatis karakter dari musiknya juga berubah. Feel-nya. Terus dari vokal juga ganti dua-duanya. Ya jadi beda lah. Tapi mungkin yang sekarang itu tuh enggak sehebat apa ya? Kalau dibilang skill mungkin enggak sehebat yang kemarin-kemarin. Cuman Yang pertama dari anak-anaknya tuh masih semangat band-bandan gitu. Oh, itu yang paling penting gitu. Iya. Kalau udah nggak ada semangat band-bandan kan udah percuma punya skill iya. Itu sih itu yang jadi patokanku ngambil mereka. Terus kalau buat yang ini lagu pertama kan itu diproduksi itu masih dengan formasi awal banget. Awal banget. Nah, terus itu gimana ininya? Apa ya? Dari apa namanya bikin materi lagunya, terus produksinya, proses kreatifnya itu gimana? Itu semuanya tuh dari si vokalisku yang si Yudis. Jadi karena dia Yudis yang gemuk tuh kan? Bener. Yang mualaf tuh. Wah. Ini siapa apa jadi mualaf? Enggak. Dulu kan ini apa namanya dia tuh punya band pop namanya The Follow tuh kan. Sebentar. Beda. Bukan. Kayak beda. Terus begitu. Ya semuanya sih dia yang garap ya waktu itu. Mulai dari musik, tapi tetap dari dia garap semuanya dulu materinya, terus dia kasih ke kita. Oh dia ini ya bisa punya studio juga. Punya di studio. Dia di Godean. Enggak, bukan di Godean. Di mana namanya? Enggak, kalau rumahnya Godean. Wah, ini bisa mana ini? Ini udah masih usaha lo.
Dikatakan beda orang. Enggak, dari Yudis tuh dia udah bikin materi mentah nih. Kait. Terus dikasih ke anak-anak yang lain, terus dari anak-anak yang lain ngasih masukan lagi. Ini kayak mending dibuat ditambahin. Terus kalau dari lirik sendiri tuh sebenarnya kalau dulu dari screamerku malah. Oh, semuanya yang clean maupun yang scream ya. Karena dia suka buat lirik toh. Kayak anak-anak emo tersakiti gitu. Iya, waduh. Lucu ya. Gerus-gerus banget. Pakai tisu ya. Lu di record di mana pas itu? Home record, kita record sendiri. Oh, home record. Mixing masteringnya? Mixing mastering sendiri. Oh, semuanya bener-bener sendiri gitu. Apa tuh sih nama title-nya? Yang pertama itu judulnya Runway. Oh, Runway. Pesawat Runway. Iya. Siap. Itu terus dirilisin tahun berapa? Tahun berapa ya? 2017 apa ya? Aku lupa ya tepatnya. Lewat single ya itu ya. Single. Nggak pakai media partner atau apa label itu nggak? Enggak. Waktu itu tuh ya tetap kita masuk ke media streaming sih tetap kan. Enggak, maksudnya dari kayak record label itu enggak belum. Kita benar-benar sendiri semua. Langsung upload itu, mau download mau streaming bebas gitu ya. Bebas. Mau dibuat juga bebas. Itu kalau boleh tahu kan, maksudnya dari kalian band beberapa band terus dikumpulin terus bikin lagu itu kan, nyatuin konsepnya tuh gimana sih? Apa karena wis pattern di itu terus ya wis gitu tinggal jalan aja? Kalau yang sekarang tuh aku sebenarnya ngebebasin anak-anaknya ya. Karena mereka punya referensinya masing-masing kan. Iya. Tapi aku minta crossover tuh kayak begini gitu. Kalian punya referensi pun nggak apa-apa dikasih, tapi nanti hasil akhirnya tetap bakalan seperti ini. Iya. Ada patternnya ya. Karena walaupun kita tribute dari band Valif itu, tapi aku nggak mau yang terlalu mirip sama Valif karena ada tes Indonesia biar ada cirinya ya. Nah kan crossover tuh kan Mas, apa tadi? Elektronik metalcore. Oh nggak pakai label Japan ya? Nggak ada Japannya. Cuman kan itu terinfluence dari band Jepang. Nah karena terinfluence dari band Jepang, seberapa Jepang sih crossover itu? Waduh. Sikat Mas. Waduh. Jepang. Oke, berarti Jepang banget ya kalian ya hitungannya. Ya ini sih vokalisnya ini. Jepang paling Jepang. Orang juga Jepang banget. Enggak sih. Saya enggak terlalu. Wibu enggak kalian? Wah, jelas. Ya lebih kalau wibu sih. Wibu yang sekedar nonton anime aku wibu berarti. Wibunya siapa wibunya? Kalau waifu. Iya, waifunya. Waifu Toka dari Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Galak itu galak. Suka yang galak-galak berarti. Yes. Oke. Sundere. Oh, Sundere. Wah, Sundere. Kayak Sundere. Tapi katanya dia suka bapak-bapak. Bapak Conan ya. Bapaknya Giant. Bapaknya Nobita. Kayak tukang dagang yang gue. Mas Tera, waifunya siapa? Siapa ya? Gak ada. Aku gak punya begituan. Gak waifu-waifuan ya? Gak waifu-waifuan. Tapi tahu juga gak jauh. Terjawab terus. Kan maksudnya nggak paham nih. Waifu itu apa tuh waifu itu Mas? Waifu itu gadis impian tapi digital tuh loh Mas. Oh. Ya. Jadi misalnya kamu seneng sama siapa tapi itu di anime gitu loh. Oh. Aku tuh senengnya sama yang real. Maksudnya tapi bisa di digital. Kamu itu apa jadi nikah tambahnya kok ya. Nikah kamu waifunya Sorawi gitu. Waduh. Jelas mustahil. Berarti nih seneng sama Sunadi itu berarti termasuk waifu. Ya termasuk. Itu Waifumu. Waifumu misalnya. Nah, nanti waifumu diajak temenmu kamu marah. Nah, gitu. Biasanya gitu sakit gak sih? Lebih ke freak ya kayak. Itu cuma bagus sih, itu cuma bagus aja. Suka aku. Saya lah jawab lah. Robot ternyata. Ada. Siapa ya kalau dipaksa-paksa siapa ya? Di Genshin sih ya suka Raiden Shogunnya Ei udah. Dan di game. Di game aku. Oh berarti itu apa namanya?
apa wibu itu juga kita nyebutnya wibu itu nggak cuma di serial juga ya, di game pun bisa ya kita bisa menggemari game dari Jepang gitu. Bisa. Oh benar. Bisa. Mas Dansan banyak koleksi. Masih Kalau waifu pertama saya tuh Inoue dari Bleach. Waduh, pokoknya ini gede. Kamu gimana Mas Bleach apa gue? Wih serial Mas. Anime. Lebih pedang-pedangan Tak kira Ranma setengah. Waduh. Waifunya Ranma setengah. Disiram dadi lanang. Oh iya Ranma. Kalau dia suka yang bapaknya jadi panda. Ada Bu. Itu aja Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu istrinya Naruto itu. Oh yang matanya putih tuh. Hinata itu juga. Kalau yang sekarang ya di anime-anime baru udah nggak terlalu kayak ngewaifuin gitu karena kan sudah dewasa Mas. Oh iya. Kalau sekarang sukanya siapa Jun? Udah besar jadi nyadar ya kalau itu freak ya. Zaman biyen nek cah cilik senengane Sailor Moon, Sailor Mars. Nah, iku wis waifu. Itu udah benar. Cuman wis gede dadi sin lho. Wis seneng ora ndelok. Kan emang yang kayak apa hal seperti itu kan kita kayak membagikan memori masa kecil gitu kan. Kayak sekarang tuh kalau yang masih berhubungan dengan Jepang tuh kayak Tamiya tuh kan itu kan malah bapak-bapak malah serius beneran itu malah maksudnya teknik mesin gitu malahan itu. Anaknya Jepang kan. Siapa? Himawari. Oh, waifu ada Waci itu. Waifunya siapa? Waci. Iya. Enggak matahari. Nek apa? Berarti waifu ya? Rata-rata waifu ya. Terus ada istilah waifu bau bawang tuh apa? Wibu bau bawang tuh ya? Itu tuh kayak untuk gimana ya, sensitif ya agak sensitif. Serem ya ini. Ya, jadi diserang aku. Nah, ini kan rata-rata orang. Ini kan gogon ya. Iya. Ya kalau dengar-dengar tuh katanya kalau ke event gitu kan tuh penuh orang ya, penuh yang suka tuh bang itu tuh keringet gitu itu baunya bau bawang. Karena rata-rata jok aja ya. Iya. Tapi karena rata-rata orang yang suka nonton anime itu rata-rata apa kayak introvert gitu, jarang keluar rumah, jarang mandi. Makanya jangan punya sosok waifu si waifu ini buat jadi dia punya dunianya sendiri di dalam kamar, dalam rumah itu, jadi dia nggak mau keluar. Tahu banget. Yoi. Kalau balik lagi di apa namanya festival di Jepangan tuh, itu kan apa namanya kegiatannya tuh ngapain aja sih kalau boleh tahu nih selain festival band itu ada apa aja? Banyak sih sebenarnya, ada kulinernya juga ada. Terus ada cosplay yang main cosplay. Kalian pernah nggak main cosplay gitu? Ini besok nih katanya. Cosplay jadi Suneo. Tinggal manjangin bibir itu. Butuh bantuan kali. Pakai balik babu. Kalian pernah nggak main selama di festival tuh terus cosplay atau yang kostum yang Jepang banget itu pernah? Belum. Kostum gitu. Aku belum. Cuman ini aja, casual aja. Misalnya main di panggung gitu loh. Belum. Dan VK atau apa gitu. Dia karena band sebelumnya VK-an. Oh VK ya? Ya bandku sebelumnya itu VK. Ya masih sih Mas, cuma sekarang lebih ke crossover sih. Karena kan untuk band yang kemarin tuh udah mencar personilnya gitu. Itu VK sih dulu. Itu ya macak, dandan segala macam, pakaiannya ya aneh-aneh gitu. Glam ya. Oh. Kalau crossover sendiri enggak dandan kalau manggung. Enggak. Tangi turun langsung mangkat. Langsung angkat gas. Terak lamben. Balik lagi ngomongin perjalanan crossover tuh. Setelah rilisin Runaway itu apa aja tuh? Apa namanya karya-karyanya dari crossover tuh apa aja? Runaway itu kebetulan kita buat video klip waktu itu. Tapi udah ganti vokalis. Jadi si Sansan udah di vokal. Terus si Aji udah masuk gitu. Tapi padahal itu lagunya tuh dari formasi yang sebelumnya. Iya. Cuma karena apa namanya ada yang keluar terus mau nggak mau visualnya ya harus ini ngikut yang sekarang gitu. Itu ngerjain sendiri juga itu. Sendiri juga. Wah, ampuh banget itu. Sangat ini salah satu apa jadinya inspirasi buat teman-teman juga kan.
ketika apa namanya terbatas mungkin biaya apa itu kan bisa dikerjain sendiri tuh. Itu kenapa alasannya kok ngerjain sendiri? Iya, sebenarnya tuh kalau untuk videonya sendiri itu tuh kita minta tolong temen untuk directnya. Kalau directnya lebih ke aku. Terus apa ya? Ya tetap dibantuin teman-teman sih kan. Mungkin ini ya, mungkin yang bisa menangkap konsepnya kalian gitu ya. Jadi biar semuanya dipegang sendiri karena ya itu konsepnya dari kalian sendiri. Itu setelah rilis video klipnya itu terus responnya tuh gimana? Respon dari pendengar? Iya. Kan itu maksudnya identitas kalian tuh ya di single pertama itu kan ini crossover yang crossover asli gitu. Yang kemarin kan maksudnya cover walaupun menang festival gitu kan. Itu gimana responnya? Yang buat kaget kita tuh pas kita main di panggung. Banyak yang hafal lagunya itu. Tuh kayak what gitu. Pas ini ya, part clean voice-nya ya. Itu pas lagu sendiri ya itu ya. Dan lagu pertama lagi kan tuh nggak berekspektasi sampai situ aja sih. Bisa ada yang ikut nyanyi gitu. Terus sampai ada yang apa namanya karaokean sendiri Pak. Pakai runway itu. Dibikin karaoke. Bikin karaoke. Asik ya. Berarti antusiasnya udah lumayan ya. Iya, waktu itu udah bisa dibilang oke lah waktu itu. Kalau orangnya punya tuh fanbase-nya udah ada. Iya, benar. Grupisnya udah ada. Tinggal dikasih nama aja fanbase-nya. Udah. Tapi kalau kalian tuh sebelum ngomongin materi lagi nih, kalian tuh sebenarnya kayak nongkrongnya atau berkomunitasnya tuh di mana nih? Karena tadi kan udah dibocorin dari Jogja Africore. Jogja Africore kan salah satu yang ini ya. Mungkin merangkul teman-teman metalcore yang mungkin angkatan kita lah. Iya. Benar. Selain itu kemana sih kalian tuh sebelum ke Jogja Africore tuh? Sebelum ke Jogja Africore ya kita mencari mungkin masih di event-event Jepangan itu sih. Kalau aku dulu sebenarnya juga udah kenal sama anak-anak Jogja Africore kalau dari dulu. Terus masuk ke Jepangan akhirnya kenal sama komunitasnya Jepangan. Dan mungkin dua ini masih di dua dunia ini. Kalau dia mungkin udah masuk komunitas ya. Di Jogja Africore udah lama banget. Kalau si Jadon sendiri? Aku Jepangan. Masih gitu. Kalau sampai sekarang sampai sekarang. Masih di komunitas Jepangan. Ada teman-teman rata-rata di komunitas itu. Gitu. Ada wadahnya sendiri. Iya. Kalau Jepangan sekarang apa komunitasnya? Kalau aku tuh di Inaichi namanya. Inaichi. Ada komunitas namanya Inaichi dan itu kayak menampung kita teman-teman yang menyukai hal-hal berbau Jepang gitu, apapun. Nggak cuma musik ya? Nggak cuma musik, anime, idol segala macamnya. Action figure ada ya? Ada. Pokoknya kita komunitas itu pokoknya nampung orang-orang yang suka Jepang gitu aja. Dan sampai sekarang tuh masih, dan aku juga masih di sini. Ternyata di Jogja tuh ini, karena kan nggak menyentuh, bahkan nggak tahu namanya aja nggak tahu. Ternyata tuh banyak komunitas-komunitas yang nggak orang umum tuh tahu ya ternyata. Iya. Kalau dari kalian sendiri tuh si crossover tuh apa sebenarnya pesannya dan dari lagu nih pertama itu kan Jepangan mungkin dalam tanda kutip kan terlalu anak-anak, terlalu kan identiknya kan kayak gitu kan. Itu kan kalau kalian sendiri membawa pesannya itu gimana sih? Gimana ya membawa pesannya? Bingung juga sih jelasnya. Apalagi kan konsepnya kan konsep musiknya kan keras gitu kan. Kalau dari aku tuh sedari awal tuh untuk lirik pengennya ngelihat dari masalah-masalah sosial kayak sosial apa cinta? Ya cinta juga salah satunya. Benar. Sosial cinta berarti. Sosial cinta. Dan rock juga. Wah. Karena apa ya? Aku melihat dari teman-teman sendiri tuh banyak yang kayak anxiety, insecure gitu-gitu. Nah itu aku angkat di lagu-lagunya. Karena kalau dari statement Mas Bagus tadi kan kalau anak-anak ini Wibu itu kan introvert. Inilah nggak sosialisasinya tuh ini kurang ya. Nah, itu mencoba diangkat sama crossover. Bagus itu. Lagunya mau masih pas mungkin hampir semuanya sih ada Runway itu juga salah satunya Runway, terus Believe in Yourself Special Creation, terus New World. Baru itu sih
kalau yang untuk sosialnya, kalau yang setelahnya tuh udah lagu cinta gitu. Oh. Kita buat cinta-cintaan. Ini nyambungin lagi tuh setelah Runway tadi tuh. Terus tuh kalian bikin apa lagi tuh? Kita bikin single judulnya Believe in Yourself Special Creation. Itu udah formasi yang sekarang apa belum? Enggak, belum. Itu masih ada screamer baru lagi waktu formasi ketiga. Kesekian kalinya pokoknya. Iya. Berkali-kali lah ya. Itu juga sama di produksi sendiri, di mixing mastering sendiri. Kebetulan aku masih kontak-kontakan sama Yudis kan, jadi aku ngelempar ke Yudis. Oh. Jadi produksinya full di dia untuk musiknya. Terus untuk berarti dari ya itu semua mixing mastering take-nya juga di situ semua. Waktu Special Creation iya. Tapi untuk vokalnya kita take di studio sendiri. Oh. Terus itu juga dirilisin dalam bentuk video musik juga? Enggak, kebetulan enggak waktu itu. Oh. Yang Special Creation itu enggak, terus vakum agak lama karena vokalisnya menghilang. Oh. Terus kita ganti vokalis lagi, screamer. Belum ya? Berarti sampai berapa ya? 3-4 kali? 4 kali. Sekitar 4 kalian kalau untuk enggak vokalis. Kalau masih ini di Dandan berapa ini? Terakhir. Dia ini ke-5 apa ke-6? berapa ya Cen? Mungkin ke 5 ke 6 mungkin ya. Oh. Terakhir lah ya pokoknya ya, paling baru. Semoga. Dibarani Om Mahbe Mas. Iya. Terus dari yang lagu kedua tuh. Terus kalian bikin lagi nih? Kita bikin lagi, udah dapat vokalis, terus kita bikin lagi. Tapi waktu itu pandemi. Oh, berarti baru banget nih 2020. 2019-an lah ya. Kita buat judulnya New World waktu itu karena aku pikir habis pandemi itu bakal jadi sesuatu yang baru lagi kan. Iya. Makanya kita buat New World. Oh iya. Terus habis New World itu vokalisnya cabut lagi. Oh. Screamernya cabut lagi. Iya. Screamernya yang sering ya? Yang sering screamer ya? Iya. Habis itu kita kosong, screamernya kosong, terus diisi sama dia. Oh. Sebenarnya waktu itu New World itu mau kita buat video klip kan, tapi karena vokalisnya cabut ya cancel. Kita cancel terus kita rekaman lagu baru aja. Oh dengan formasi yang baru. Yang tanpa screamer gitu. Oh nggak pakai screamer. Nggak pakai screamer, tapi tetap ada screamnya, tapi dia yang nge-scream cuma sedikit lah. Iya. Makanya aku waktu itu ngakalinya adalah kita cool down dulu aja. Cooling down buat lagu yang simple. Iya. Temanya tema cinta. Karena waktu itu dia juga pas baru galau. Bukan, baru berbunga-bunga waktu itu. Dia baru berbunga-bunga, makanya kita buat. Gak jadi emo dong. Iya. Gak skrimo. Tuh. Itu udah main-main bareng ya? Udah. Itu udah main-main bareng. Apa tuh lagunya yang pasti bagus dikirim tuh apa? Tuh judulnya Adorable. Dan kebetulan itu yang kita buat video klip. Video klip kedua kita. Berarti itu ini materi keempat ya berarti? Ya. Iya keempat. Berarti itu dari materi keempat terus apa namanya? Yang terakhir itu yang terakhir itu si habis Adorable itu kita buat baru lagi dan si Dungeon kita tarik. Oh berarti dari New World tuh udah bikin 3 track ya? Dalam anggap aja 2 tahun ini ya? 2 tahun ini udah itu produktif banget itu kan? Iya. Itu nggak ini sih. Paling enggak tuh walaupun ada pandemi terus susah semuanya tuh tetap harus. Iya benar. Soalnya kalau sekalinya loyo tuh udah terusnya. Tapi biasanya malah justru pandemi itu waktunya banyak. Kayak ini bandnya Mas Ali itu Rotorhead albumnya jadi gara-gara pandemi nganggur kabeh. Gara-gara pandemi bingung mau ngapain ya albumnya. Tapi berarti berapa ya? 5 track itu kan? 5 track itu nggak dikemas dalam bentuk EP tuh? Belum. Mau di-fullin ya? Kita mau sekalian album aja. Sekalian LP. Jadi itu yang kemarin ya udah dibikin apa semacam single aja. Ya enggak, yang 4 lagu nanti mau kita masukin ke album sekalian. Kita take ulang semuanya. di-take ulang lagi. Karena kan vokalisnya juga udah baru toh. Jadi biar karakternya sama semua. Kalau yang tadi yang video klip terbaru nih, judulnya apa tuh? Apa sih itu? Lotus Orb. Itu nyeritain tentang apa tuh? Nah, itu ada hubungannya sama Adorable juga. Dan itu sebenarnya Lotus Orb itu tuh nyeritain dari crossover
dari awal sampai sekarang. Oh, jadi Karena apa ya? Story lah ya. Kan pasti banyak dramanya kan, namanya band kan pasti ada drama. Iya, kepalanya banyak nih. Namanya pasangan kan, pacaran aja pasti ada dramanya. Iya. Larinya ke situ. Larinya ke pacaran. Tetap ya cinta-cinta. Tuh, terus kebetulan waktu di Adorable itu kita di-up sama salah satu media, ternyata responnya negatif. Oh, apa tuh media kalau betul? Masa disebut sih? Salah satu medianya itu. Iya sebenarnya bukan Media media gitu ya? bukan medianya, tapi lebih ke netizennya. Itu salah satu ini di review salah satu brand rokok tuh bukan? Bukan. bukan yang itu. Kalau yang salah satu band rokok itu tuh malah itu positif semuanya. Oh. Positif banget tuh. Iya. Positif banget. Itu negatifnya apa? Karena tagline-nya adalah menyebutkan genre dan Adorable itu kan lagunya lagu untuk cooling down dan liriknya lirik cinta. Nah mereka tuh nggak terima. Oh. Nggak terimanya tuh di metalcore kok kayak gini. Oh berarti dari apa ya? Dari pendengar metalcore bukan dari yang mungkin mereka nggak dengerin lagu yang lain. Itu benar. Karena ketika aku tanya udah dengerin yang lain belum, nggak dijawab. Terus selalu nangkep biji-biji. Ya udah. Waktu itu sekalian sih waktu itu sebenarnya karena kita udah ada yang begini mas sekalian aja nih di up sekalian aja gitu, balesin terus kan. Kadang-kadang yang bikin naik itu nggak cuman positif kok, kadang tanggapan negatif itu nggak bisa bikin naik. Tapi karena itu juga jadi banyak yang trafficnya ada. Iya benar. Tapi juga banyak yang ternyata enak juga nih gitu. Iya benar. Nah, kalau yang ini yang single terbaru itu prosesnya sama yang sebelumnya juga. Kurang lebih sama sih. Masih di tempat Yudis juga karena aku udah cocok son-sonannya udah cocok di situ. Oh iya. Karakternya udah dapat di pattern songnya. Dan kan dia kan dari personel lawas jadi dia ngerti ini harusnya dibuat kayak gimana nih untuk karakternya udah hafal lah ya. Kalau dari videonya sendiri ya bikin sendiri juga. Itu kalian kalau aku boleh tahu nih bahkan dari Runway itu kan udah langsung video klip itu kan kalau untuk sekarang tuh emang emang kayak wajib dulu kita harus langsung punya itu karena kan YouTube juga kita sekarang aksesnya kan gampang kan. Gampang banget sekarang. Nah itu dari Runway sampai ke terakhir tuh budgetingnya gimana sih kalian itu? Apa mesti urunan di satu-satu patungan satu-satu atau emang ada yang sponsorin? Kalau yang Runway itu kan karena kita ini sendiri jadi gratis ya waktu itu ya. Terus kesini untuk rekaman lagu-lagu selanjutnya tuh ada uang kas. Jadi kita ngambilnya dari uang kas. Tapi pas pandemi nggak ada panggungan, duitnya habis. Jadi kita patungan paling. Buat yang single terakhir tuh? Sampai single terakhir, dari mulai New World sampai single terakhir itu kita patungan. Berarti tiga single tuh patungan semua. 3 single patungan. Lumayan. 2 video klip. Lumayan itu berarti. Lumayan. Enggak cuma lumayan. Kalian tuh untuk menjalankan band itu, band si Crossover tuh sangat besar banget. Iya. Bisa dibilang gitu. Kalau ini kemarin kan sempat di review sama ini Rock Aroma tuh. Nah itu tanggapannya tuh menurut kalian gimana dan maksudnya kalian bisa di review di sana tuh ceritanya gimana tuh? Ya kita sendiri kaget itu. Ada yang notice gitu. Tahu waktu itu tuh soundman kita malah yang notice. Ini di review sama Rock Aroma gitu. Seriusan. Terus dikasih linknya kita lihat. Beneran di review. Nggak ngerti sih itu ceritanya gitu. Apa sih yang di review lagu yang mana? Yang Believe in Yourself Special Creation waktu itu. Dan alhamdulillahnya positif semuanya. Nggak ada yang negatif kan. Iya. Tapi setelah itu belum ada diajakin ke sana ya? Belum main ke sana. Belum. Karena waktu itu kan juga karena vokalisnya gonta-ganti kita jadi nanti dulu deh kalau misalkan mau diajakin ke sana gitu daripada biar solid dulu. Daripada sampai sana nanti personilnya kurang terus nanti gimana nih? Itu berarti masih waktu yang bagus masih Scream itu ya? Masih enggak itu Scream-nya hilang soalnya. Yang waktu hilang tadi pas sebelum si Danjon ini tadi. Sebelum Danjon. Di ghosting streamer ya. Streamer. Tahu hilang aja udah gitu. Enggak ngerti kenapa. Berarti si Danjon tuh masuk tuh baru banget tuh 2021. Dia masuk di Lotus Orbit tuh. 2000 berapa tuh? Tahun ini ya? Iya, tahun ini. 2022. Tahun ini banget.
Baru banget ya berarti ya. Iya. Kalau di crossover sendiri ada ini nggak? Ketuanya leadernya lah, ketuanya gitu sih ada nggak? Frontman, frontman-nya. Tera ya, Tera. Oh berarti ini karena SMP-nya mainin Superman is Dead, frontman-nya drummernya. Ranya bunyi tapi cocok banget. Jadi kalau untuk masalah lirik, musik, konsep, video klip segala macam Tera semua. Aku semua Ya. Mulai dari tema lagu, terus lagunya mau dibuat kayak gimana, terus sampai video klip yang buat storyboard dan lain-lain aku semua. Berarti yang yang istilahnya tahu knowledge si crossover dari awal tuh ya emang si Tera. Tapi kalau ngomongin vokalis tuh kan tadi sempat berapa tadi 6 kali Ya, gitu. banyak pokoknya. Itu ada ini nggak sih, mesti perbedaan yang harus disesuaikan lagi dari 6 kali jelas. gimana? Karena kita kan pakainya autotune yang tinggi banget lah, jadi kelihatan banget kalau autotune kayak suara-suara robot gitu kan. Iya. Pas ini ya, part clean-nya ya. Clean voice-nya itu kan pakai itu, jadi pas ganti personil dia tuh masih kagok, bingung tuh loh, cara nyanyinya tuh kayak gimana kan, beda kan cara nyanyinya. Itu udah lama banget itu dia sampai bisa. Tapi emangnya nggak sih, emang kan aku lihat di YouTube-nya tuh kan emang partnya kan tinggi banget tapi emang bisa nyanyi juga tuh. Dia bisa nyanyi. Cuma ditambahin autotune itu. Di band sebelumnya pun dia juga lagu-lagunya melengking-melengking gitu kan. Kayak tak ambil. Iya. Ya walaupun awal-awal masuk crossover ambiar. Tapi semua lagu pakai autotune itu. Iya. Pakai autotune-nya. Yang buat jadi ciri khasnya di situ. Kalau yang sekarang siapa sih yang ini clean-nya? Clean-nya si Dimas. Oh, datang ya hari ini. Dia masih KKM. Dia ini. Apa namanya? Waduh. Dia sambil ini. Gitar apa bass? Enggak, dia beneran clean voice. Oh, berarti dua tuh. Vokalisnya clean voice sendiri, screamnya sendiri. Soalnya kan gimana ya, kalau band itu kan biasanya frontman-nya tuh vokalis tuh kan yang di depan tuh kan, dan yang bisa yang bisa berkomunikasi dengan penonton tuh kan emang vokalisnya tuh. Vokalis. Nah kalau si crossover tuh kan ganti lagi tuh kan, dari segi konsep main kan juga bingung nih. Untungnya si Dimas ini nih dia gantiin Yudis. Jadi dari sebelum Special Creation itu tuh itu sampai sekarang masih Dimas. Oh dia. Jadi perjalanannya tahu lah ya. Yang ganti-ganti tuh screamernya. Iya. Berarti kalau si Daniel sendiri cuma terus kalau pas break itu cuma diem. Iya. Tapi dia tak suruh komunikasi. Iya benar. Ya kali nggak komunikasi. Janji nggak nunjuk ya. Yang lain pada muter gitar dia diem aja gitu. Oh gitu. Nah si crossover tuh kan ini dibilang kan Valve-nya Indo nih. Waduh. Banyak. Iya. Mungkin karena yang lain belum kelihatan atau gimana nggak tahu ya. Tapi kalau netizen ngomongnya itu Valve-nya Indo. Kalian sendiri tuh menanggapi dan apakah emang aku dari awal emang tak konsep begini atau gimana? Ya, sebenarnya kalau dari awal iya sih kita nyebut konsepnya ke situ. Karena kita ngetributin si Valve gitu, kita nyebutnya Valve-nya Indo. Tapi sebenarnya berat juga sih bawa begituan gitu kan. Tapi ada nggak sih yang kalian tahu di Indonesia tuh yang seperti kalian gitulah? Mungkin dulu nggak seperti Valve mungkin, tapi hampir ke ada elektronikanya tuh dulu 13 mungkin. Emang enggak kan? Iya. Pakai tapi itu deathcore ya kayaknya. Itu metalcore. Metalcore pas hardcore gitu. Tapi dia nyebutnya whatever core. Iya, whatever. Iya, benar. Tuh pernah nonton enggak aku di SMA itu 3 Maret tuh. Oh iya. 2008 tuh. Sama Killing Mixer bukan sih? Bukan, sama Hero Days dulu ada metalcore yang ini bawahnya sliding tuh. Hero Days. Sekarang kan sih itu sama ini Deadly Weapon tuh basisnya. Lawas lagi. Oh iya, sama apa masalah tadi fanbase-nya udah ada ya fanbase-nya? Iya. Fanbase-nya udah ada. Fanbase-nya udah ada dari awal sih sebenarnya. Dari waktu sebelum Runway itu. Dan itu juga ada ceritanya. Sebenarnya anak-anak tuh nggak setuju untuk namanya Killer Tune. Oh, namanya Killer Tune. Namanya Killer Tune, nggak setuju. Tapi waktu itu yang megang admin sosmednya kan aku. Awal kalau bahas status tuh yang status kayak kincil lah. Oh ya. Terus aku nyebutnya Killer Tune terus. Udah tuh kebawa sampai sekarang.
Oh jadi si Killer Tune tuh merepresentasikan apa sih sebenarnya? Killer Tune itu apa ya? Ya mereka kan suka headbang di bawah panggung tuh. Jadi, apa ya kayak apa ya? Biar merusak suasananya sih. Oh gitu. iya. Jadi meriah lah. Iya benar. Tapi awalnya dari sering cat-cat itu pakai Killer Tune deh. Oh aku sering buat status kalau misalkan mau manggung gitu tuh buat status untuk mereka tuh aku manggil ke mereka tuh Killer Tune. Killer Tune. Sampai sekarang tuh juga masih terjaga ya? Masih. Walaupun udah banyak yang pulang kampung. Iya sih. Dan mungkin regenerasi juga. Oh regenerasi. Apalagi kemarin COVID kan. Wah, Ya benar. udah tuh mencari kemana-mana. Iya. Akhirnya Killer Tune dari Tokyo Jihen. Iya, itu juga aku ambil dari situ. Oh dari Tokyo Jihen. Dari Tokyo Jihen itu kan lagunya enak tuh, terus namanya kok kece gitu Killer Tune kan. Boleh nih diambil nih Killer Tune. Oh, mas namanya apa? Tokyo Jihen. Tokyo Jihen itu apa? Band. Oh, band. Apa ya? Kayak model-modelnya kayak pop jazz. Maksudnya jazz. Berarti kamu tuh nggak Jepangnya tuh cuma nggak dengerin yang ini ya, nggak yang berisik apa yang underground lah, apa yang metal, tapi semuanya ya kamu dengerin ya. Sampai idol Korea juga tak dengerin. Itu wajib sih itu. Saya kalau misalkan kita dengerin itu aja tuh kayak mentok tuh loh. Untuk Iya benar benar. Gitu. Iya. Susahnya nanti di situ sih. Benar. Ngomongin Jepang lagi mas. Ini karena tadi dia ngomongin Jepang tuh. Aku pengen tahu nih, idol yang paling disukai siapa? Mungkin ini ya, mungkin membernya. Biasanya kan gitu kan. Nah, ini idol lokal apa idol yang dari Jepang? Idol Jepang. Aduh, dari Jepang apa ya? Idol. Aku nggak begitu. Yang Jepang itu apa ya? Kalau yang idol AKB. AKB yang terkenal. Tapi aku nggak begitu ngikutin Kalau yang kemarin ketimpa TV itu apa ya? Siapa? Itu Cina. Oh Cina. Itu Cina itu. Oh berarti Cipop. Ya, Ciki. Ya, Cipop. Kalau baby metal tuh idol nggak sih? Aduh, gimana ya? Aku nggak. Itu banyak yang nyebut Nah itu benar. anti idol. Anti idol. Oh ininya. Baby metal itu malah anti idol. Nggak sembarangan loh. Iya. Karena mereka konsepnya jauh dari idol, tapi mereka pakai konsep idol yang pakai grup cewek-cewek. Cuman lagunya yang Tapi musiknya kencang. nyeleneh gitu. Malah anti idol. Metal. Itu Kalian itu malah fiturnya malah sama ini kan, sama musisi metal. Iya, musik metal. Musisi sangar-sangar gitu. Iya, berarti kan maksudnya mereka secara apa ya, secara konsep tuh diterima ternyata. Dan malah yang nggak notice jadi notice karena featuring tadi. Terus aku pun tahunya dari itu di YouTube. Oh featuring, kayak gitu. Metal sangar tuh. Iya, sama Dragon Force segala kan. Nah benar iya. Benar dia kan emang mati lagunya kan yang kencang-kencang. Apa ya power metal kayak gitu ya. Iya. Speed metal. Speed metal ya. Metal. Modelnya gitu ya. Kemarin sama featuring sama BMTH juga kan itu. Iya. Apa ya, jadi kayak sesuatu yang baru aja di dunia musik gitu. Kalau kalian juga dari BB Metal tuh nggak ngambil apa ya? Nggak ngambil referensinya. Ya, tetap ada dari situ juga. Kadang sih. Jadi nggak melulu dari Vali terus lu enggak. Aku ngambilnya lebih luas lagi. Misalkan kayak yang Durable itu tuh gimana caranya kita ngebungkus biar masih ada kitanya gitu kan. Iya. Terus aku buatnya waktu itu kebetulan sama si Good, si Bagus ini. Dia tak tanyain kau sukanya lagunya apa gitu. Kamu sukanya apa kemarin pas bikin Durable tuh pas lagi dengerin Intervals. Itu Interval. band, ya bukan band sih, kayak mereka solo. Jadi instrumental gitu. Berarti malah cross genre ya ini ya, referensinya ya. Terus aku juga suka sama lagu apa band Isus. Kan itu kan agak ada ngitung-ngitung gitu kan. Nah, Mad ya. coba kalau misalkan digabungin kayak gimana ya. Terus kita buat slow gitu tuh jadinya kayak gimana ya? Durable itu mungkin. Oh, itu kalau di lagu Adorable itu sampai segitunya rumitnya. Tapi kalau di lagu lain enggak gitu. Iya, tetap. Aku bakal tanya ke, misalkan aku buatnya biasanya kalau nggak sama si Good sama si Aji, kita dari satunya. Nah, aku bakal tanya, kamu punya materinya kayak gimana gitu? Dari referensimu dari apa? Nah, aku bakal tanya itu dulu. Terus aku nyari referensi dari band-band lain. Misalkan yang part ini dibuat yang kayak gini, yang part ini. Kalian pernah nggak sih kayak ngambil tuh mana? Oh intronya yang ini nih.
kita apa ya? Ambil mungkin kayak patternnya tapi bukan chordnya, patternnya kayak gini gitu. Juga kayak gitu juga. Ada drum kayak gitu itu sama ya, aku juga. Ada drum yang apa aku ngambil dari asking yang apa ya? Asking average. Not American average itu. Oh. Ada partnya itu juga. Kayaknya kalau misalkan dari lagu yang slow ini terus dibuat ngebut tuh kayak oke nih. Jembatannya di sebelum breakdown dibuat kayak gini dulu kayak oke nih. Aku ngambil dari situ. Iya. Itu kan ada tuh yang ini apa namanya band apa ya namanya metal yang sama kayak Indonesia juga ada tuh. Dirgat itu kan sama kayak kan di Dirgat itu kan kayak oh ya Willy band luar ya Willy. Iya. Willy itu kan band barat. Iya barat Temanggung. Tapi apa itu gitaris dari metal-metalan kan dia? Enggak tahu. Apa itu dulu Iron Maidenan. Iron Maiden. Oh, oke. Iya, dari metal-metalan setahuku. Iya kan betul. Kalau dari kalian nih, kalian tuh pengen membawa si crossover tuh kemana sih? Apa sebatas sampai di sini terus ngeluarin gitu atau emang pengen kayak tour kayak terus main di mungkin ada cita-cita main di Hammer Sonic atau mungkin Jogja Jakarta kalau yang di Jogja kalian tuh pengen membawa crossover tuh sampai sejauh mana? Kan udah niat banget ya. Kalau aku sendiri, kalau aku pribadi tuh pengennya jadi salah satu lagu kita tuh jadi soundtrack anime. Oh. Itu tujuan paling akhir mungkin. Tapi mungkin kalau dari yang lain dari anak-anak yang lain punya tujuannya masing-masing. Oh ini apa namanya? Out of the box. Maksudnya di luar pikiranku pribadi. Karena kan emang balik lagi ya. Iya. Asalnya dari sana terus iya, benar balik lagi ke sana. Nembus ke sana. Ya, kecilnya dengerin lagu-lagu anime ya. Gedenya pengen lagunya masuk. Benar. Tapi jangan hentai ya. Wah. Emang sih Ini masuk anime kan? Kan ada cuannya itu. Malah gede loh cuan. Kalau bagus. Kamu pengen sejauh mana di crossover tuh? Kurang lebih sama. Karena ya temanya ya dari beat-beat lagunya juga kayak kayak bawa semangat gitu. Cocok aja masuk buat opening anime gitu. Iya, benar. Makanya pengen. Kalau Dancun. Dancun Mas pakai U yo. Oh, Dancun. Lengkap dong. Dancun nih dong. Datsun mobil. Dancun makanya kan burine ani sensitif ya. Iya, Ganti kamar. Dasmu di BMB. Tadi Mas Bi. Gimana Mas Dancun? Apa ya aku? One Piece nih kita ya. Waduh, mencari kita. Soundtrack One Piece asik loh. Luffy. Jawabannya lupa. Luffy ya lope. Nah daripada Naruto. Masuk. Lope banget. Mas. Terus ini apa ini? Gojekan apa terang? Kamu tuh pengen kan kamu sebagai member paling Muda. paling baru nih. Paling baru. Kamu tuh apa namanya menganggap crossover tuh gimana dan pengen cita-citanya seperti apa? Pencapaianmu Apa ya? pengennya seberapa gitu. Kamu dulu deh ini sama teman-temanmu ya kan kamu baru tuh gimana? Oh ya, jujur kalau dari aku pencapaian yang gimana tuh nggak perlu aku pengen kejar sih Mas. Maksudnya aku udah diajak di sini aja, aku udah senang. Maksudnya kita satu visi misi. Maksudnya aku senang ngeband, aku senang berkarya dan kebetulan mereka juga aktif seperti itu. Karena aku senang banget diajak bikin single. Nanti rencana mau bikin album aja itu udah sebuah pencapaian yang luar biasa buat aku gitu. Yeah. Tapi nek dibikin mentok-mentoknya ya wis kabeh pengen Mas, pengen perform ning Hammer Sonic kabeh, anime kabeh ning Amerika ya to. Kasih tau Jepang. Nyasar banget. Karena main di Jepang. Jepang ya harus Mas. Nah kalau ngomongin main di Jepang, ada nggak satu kota sih kalian tuh benar-benar sangat Pengen notice aku harus ke sana tuh. Maksudnya Mekah Jepang tuh ada nggak tuh? Kalau aku karena ngelihat band-band Jepang tuh kayaknya sering banget mau di situ tuh, aku pengen di Budokan. Oh. Pertama kali aku pengen Budokan. Apa tuh Budokan tuh?
Stadium. Oh, stadion. Kayak mungkin di sini mungkin JNM. Tapi ya beda. Di Jepang kan juga banyak papan. Beda sono lah. Kayak di Amerika tuh dulu sih BG gitu kan. Karena aku lihat kalau nggak bodoh kan ya Tokyo Dome itu. Iya, wah kalau itu udah gede banget sih. Tokyo Dome itu Dan Mary main. Iya. Oh iya, Tokyo Dome. Lihat ini apa? Yang Yokoyama tuh kayaknya pernah main di sana. Iya, Tokyo Dome. Jadi itu apa? Kayak Fuji Festival apa itu yang outdoor. Oh yang iya. pakai mantel-mantel tuh. Iya. Yang sampai nginep-nginep. Sampai camping tuh. Itu apa namanya tuh? Aduh, apa ya namanya ya? Apa Jun? Itu kan juga festival, maksudnya festival di Jepang yang gede banget tuh kan. Kayak biasanya ada beberapa panggungan gitu juga kan itu. Jadi ada jadwalnya kalau misalnya mau nonton band ini nanti panggung sini gitu. Iya. Aku lupa namanya apa ya? Apa Jun? Lupa aku. Nah, kalau Jun sendiri, ada nggak tuh yang kamu pengen itu? Apa yang lihat Tokyo Tower aja sih mah. Tapi ada kan di Jepang tuh kayak satu tempat buat apa ya, kotanya anime itu kayak desa apa kotanya anime itu. Ini ada. Apa sih namanya? Jadi kayak toko-tokonya anime tuh sini ada terus kayak ada store-nya tuh. Iya. Apa ya namanya? Akihabara. Akihabara. Iya itu kayak 17-an pas Kibraka. Itu juga kalian masih sangat apa bercita-cita ke sana enggak sih sebagai seorang wibu dalam tanda kutip tuh? Iya pengen sih. Iya benar. Pastilah. Kamu Jepang lah seneng. Ada bagus tadi Gus. Kamu pengen main di mana Gus? Kalau suatu saat tiba-tiba mungkin kan kalau biasanya kalau band yang kayak ada budaya-budayanya itu dibawa sama apa sih kayak KBRI itu loh, kayak JF itu kan ke Amerika juga kayak gitu kan, kayak Tipex juga ke Jepang tuh kan. Itu kalau suatu saat nih tiba-tiba dari dinas pemuda tuh terus dibawa ke sana tuh, pengennya kemana tuh kalau kamu boleh nunjuk tuh? Jujur aku nggak paham daerah Jawa. Nggak tahu. Neng Pati wae. Jepang Rejo. Ya namanya JNM. Gak paham aku daerah Jepang. Tapi kalian nggak sebagai apa namanya, kalian penikmat musik Jepang tuh ada nggak sih salah satu festival yang kalian sangat notice tuh? Kalau di Jerman kan Wacken ya. Wacken terus ada Notfest terus ada apa itu namanya? Aduh. Apanya lah ya kayak World Tour juga apa? World Tour apa ya? Kayak dia betul kan fans terus kayak di Australia itu namanya Big Day Out kalau nggak salah. Ada nggak yang kalian tuh maksudnya notice banget tuh festival Jepangan tuh? Apa ya? Aku tuh lupa mas namanya. Tapi mereka sering banget untuk ngadain event itu gitu. Dan line up-nya tuh kebanyakan pasti sama-sama. Iya, Summer Sonic juga. Summer. Iya, Summer. Yang Jepang Natsuya Sumi itu ya, musim panas tuh. Balik lagi nih ngomongin makanan kan kita mangan kan kita sambil makan martabak nih. Kalian sebagai pecinta budaya Jepang. Jepangan. Ada nggak sih makanan favorit tuh? Kalau kita bahas makanan nih, kan kalau di Jepang tuh kalau aku lihat ya, kalau di street foodnya tuh kan di YouTube kan banyak kan, Cina, Jepang, Korea tuh banyak banget tuh yang maksudnya sekedar kayak kaki lima tuh mereka tuh proper banget terus. Angkringannya. Bener. Ada nggak kalian yang suka banget sama makanannya tuh? Ramen sih kalau. Ramen leader. Wah. Bensin ya. Selain itu ada nggak? Kalau takoyaki itu Korea ya? Takoyaki itu Jepang. Oh, tako Jepang. Okonomiyaki nih aku mas. Apa itu? Itu kayak sayur dioblok-oblok, dicampur-campur, dikasih tepung, digoreng. Tempura maksudnya? Itu martabak. Ya martabak. Iya. Kalau tempura tuh gorengan kan? Gorengan. Kalau udon tuh? Mie. Udon tuh Maksudnya bedanya sama ramen tuh apa? Udon tuh kayaknya kan jenis mie-nya ya? Jenis mie itu dia lebih gede itu ya? Iya. Kalau udin beda lagi. Waduh, bisa sedunia. Kue tiao. Oh enggak, kita Cina. Iya, beda Cina. Kalau Zimbabwe Okonomiyaki. Kalau Mas Bagus apa? Suka onigiri sih, tetap nasi. Onigiri. Bukan suruh berarti. Sushi enggak? Sushi suka. Sushi. Omurice. Sushi siapa ya? Si beli gitu ya. Yang mana ini? Kan di sana tuh kayak apa ya nih? Kayak seafoodnya juga kayak ini
bikin mentah ikan mentah ya. Kayak itu malah nggak susah ya, nggak suka ya. Nggak cocok. Sushi itu cocok ya. Sushi itu Jepang nggak sih? Iya. Tapi kayak Korea itu. Korea juga punya, cuman namanya beda. Oh, Susan. Indo. Sukro, sushi Korea. Nah kalian ini Jepangan apa selain musik nih, yang disenangi apa? Kadang kan ada yang desain figur, kome, manga, apa macam-macam kan. Kalian apa dari Danjun? Aku ngidol mas. Wah ngeri. Oi. Ngeri banget. Idolnya apa idolnya? Buta. Idol apa ya idol? Kamu lokal idolnya soalnya. Kan kamu lokal. Lokal sih banyak mas kalau. Udah masa dibahas kan. Udah. Lokal. Nangis nanti. Udah. Jogja banyak. Jogja banyak. Dan kebetulan mereka tuh niat banget gitu. Idol Jogja tuh niatnya. Saya mantannya idol Mas itu. Oh Ramas ya Allah. Kita cabut dulu ya. Aku juga cabut. Tapi harus ini loh, berterima kasih sama mantannya udah diinspirasi emo tadi. Wah. Iya. Bener tuh. Kalau nggak tersakiti ya bakal jadi. Kalau nggak diputus lagunya masih yang bahagia-bahagia Nggak terus. mutus nggak skrimo aku. Iya. Jangan tagline-nya sekarang skrimo. Nggak cinta-cintaan. Nggak cinta-cintaan. Naik dulu terus, hardcore. Wah. Tapi aku tuh kalau kita boleh ini ya, boleh intermezzo dikit ya. Aku tuh juga yang di album kedua aku tuh 2016 tuh aku 3 lagu kalau nggak salah tuh lagunya ini tentang sedih-sedih lah. Kayak aku bikin lagu Second Time. Itu tuh aku apa namanya? Lagu nyeritain tentang aku putus kuliah gara-gara band-bandan. Jadi aku tuh nulis lirik kalau ada kesempatan kedua tuh aku pengen rampungin kuliah sambil baru band-bandan gitu. Cuma kan karena namanya pilihan kan kita nggak bisa memilih 2 kan ya, pilih 1. Terus ada namanya juga Empty Dreams. Nah, pas gara-gara putus kuliah tuh, Wah lanjutan. jadi bingung, aku tuh bingung. Ya aku pengen ngopo band-bandan juga. Maksudnya sering main cuman kan karena dulu kan waktu sebelum ada ini ya yang manajer atau manajemen itu kan, jadi yang penting itu main. Yang penting itu main tuh itu tuh benar-benar kita tuh apa Jumat Sabtu Minggu main terus. Bahkan dulu tuh pernah Jumat di Surabaya, Sabtu di Jogja, terus Minggunya tuh di Jakarta. Jakarta tuh di Bulungan outdoor. Setelah Jawa. Dan itu kita si band knockdown main tuh setelah Noksa. Oh iya. Dan sebelum siksa kubur. Makanya pas di jam-jam prime time dan kita tuh kondisi capek, alat juga bawa seadanya kan, yang si Noksa kan drumnya Alvin tuh. Wah drumnya tuh udah, drum setnya tuh udah jajar-jajar yang ini siksa kubur yang rumah. Kita cuma pakai drum Fender terus semuanya juga gak bawa ampli, gak bawa apa, cuma apa operator juga gak bawa. Tapi ternyata mereka tuh ini animonya tuh besar banget. Bahkan ada kan aku punya lagu bahasa Jawa tuh mereka sampai hafal. Nah maksudnya ternyata emang pilihan tuh ya itu harus pilih salah satu. Iya. Nah, maksudnya kalau kita ngobrolin tentang sedih-sedih tadi, tapi sedih ngono ya. Ya padha wae bandku ya isine sambat tok. Sambat adalah kunci ya. Makanya kan tagline-nya sambat rock. Sambat rock. Kalau di Inggris ada combat rock, kita sambat rock. Bener. Tapi kalau aku tuh ini, kalau aku dari segi ini ya keresahannya, kalau ngomong keresahan di lirik ya. Kan kalau kita dari 2014 tuh kan mulai fanatiknya sosmed tuh. Kan terus kita mengalami ada pemilihan tuh kan, terus kan banyak banget kan kita ininya di cywarnya di medsos tuh. Oh iya benar. Nah, itu kan karena aku tuh lihat teman-temanku tuh yang tadinya teman baik itu gara-gara beda pilihan tuh mereka ini terus jadi kayak jauh-jauhan itu, padahal cuma gara-gara medsos. Ya. Jangan nanti ada portal berita apa di share gitu-gitu. Nah aku cara menuangkan keresahanku versiku sendiri ya di lirik itu. Makanya aku pas itu bikin lagu juga United pas di stand up. Terus aku bikin apa lagi ya itu Jalan Kami, terus aja The War ya kayak gitu. Emang aku sengaja istilahnya cangkeman tapi si Raiso di komen gitu. Si Raiso diganu. Aman ya? Iya aman. Salah satu ini gitu. Dan emang aku tuh istilahnya suka ngerosting mungkin ya, kayak gitu. Jadi kalian sendiri emang apa sih kalian nangis? Kisah hidup sendiri atau dari apa? Aku lebih ke ngelihat
sekitar sih. Kayak adorable tadi. Mungkin secara konsep sama sih kayak keresahan sama. Keresahan karena apa namanya? Yang penting liriknya adalah membangun kepercayaan diri mereka. Iya, benar. Tapi isinya tuh adalah nyeritain gimana sih kalau misalkan aku anxiety gitu. Iya. Terus anxiety disorder. Ya kan sekarang kan banyak kan anak-anak muda yang cuman sekarang itu gini, banyak orang tuh yang mengklaim mereka tuh ini apa namanya? Mental illness. Dikit-dikit healing. Iya, dikit-dikit healing. Dikit-dikit staycation. Wah. Sama kenalan di Tinder. Wah. Namanya mental. Bukan mental illness. Mental. Nah, kalau ngomongin proyek ke depan nih, setelah kalian ngeluarin single terbaru sama video klip, ada nggak proyek ke depan tuh katanya kan mau album. Nah, udah sejauh mana keseriusan kalian nggarap albumnya tuh? Masih konsep. Sebenarnya masih konsep semuanya. Tapi udah ini kayak apa ya? Kayak terus belum. Kita baru mau memulai bikin. Lagu udah berapa yang jadi? Lagu yang jadi sebenarnya kalau apa namanya materi itu udah ada, temen belum kita fiction ya. Belum kita apa ya, kita apa sih namanya, kita build, kita bangun biar iya. Gitu. Jadi sekarang mungkin masih nyari tema per lagunya kayak apa, terus nanti untuk albumnya mau aku ambil tema kayak gimana gitu. Tapi kalau menurut ini sih apa namanya mungkin dari pandangan sekarang nih, bakal mengarah kemana tuh? Konsepnya tuh ngambilnya tuh bakal tema apa? Apakah full semua cinta atau bakal kayak adorable tuh? Lebih ke full galau. Mungkin nanti di awal-awalan kita ngebangun ke apa namanya rasa insecure, nggak percaya diri dan lain-lain. Terus nanti mungkin di lagu-lagu berikutnya tuh kita lebih ke party sih. Jadi dari bawah ke atas tuh lo naik hype-nya tuh. Iya. Siko bagi dua ya berarti. Poster lah ya. Berarti udah berapa persen? Kira-kira untuk album lo? Apa ya? Berapa persen Jones? 20 mungkin masih 20% mungkin. Ada target nggak sih kalian untuk album ini? Ada. Album pertama. Target kita adalah akhir tahun. Akhir tahun ini ya. Akhir tahun. Asik dan launchingnya pas awal tahun. Tapi masih rencana ya ini. Tapi kalau itu cepet banget. Makanya. Ini udah Agustus ya? Masih harus brainstormingnya sebelumnya. Tapi kalau fokus sih mungkin bisa, mungkin 2 bulan gitu mungkin bisa 2 bulan 3 bulan. Tapi ya itu kalau harus meninggalkan yang lain. Iya. Bisa sih. Pusing ya. Ada nggak sih ini apa namanya kepikiran buat tour gitu ada nggak? Ada dong pasti. Pengen. Udah pernah belum sih tour? Belum. Kalau aku sama band gue yang sebelumnya pernah. Kalau sama crossover belum? Crossover sendiri. Apa ya kalau dibilang tour juga enggak sih, mungkin ada jadwal main bulan gitu tuh ada di luar kota gitu. Jadwal paling dekat habis ini ada tanggal 28 ya? 28 Agustus ini ya. Itu ada di Lipo, eventnya Neocon. Itu acara Jepang-Jepangan. Acara Jepang. Berarti crossover yang ini yang metal sendiri nih. Iya mungkin. Yang lain. Oh iya, tuh Sewon tuh kan idol tapi dia juga ada scream-screamnya gitu model. Sewon. Metal. Ya kayak baby metal. Kayak ada ininya instrumen juga. Enggak. Dia enggak pakai instrumen. Karaoke ya. Terus selain tanggal 28 ada lagi enggak sampai? Ada September besok tanggal berapa sih? 11 September. Itu kita bareng sama Forivin sama Closehead. Di mana itu? Di Purworejo. Purworejo. Wah, insya Allah sih. Semoga. Beberapa kali main ke sana tuh emang ini. Karena mungkin kalau gini ya, kalau Second City itu emang kayak benar. Kayak benar. Apa mungkin ya? Eventnya tuh emang jarang, nggak kayak di Jogja tuh kan. Waduh, kayak kemarin tuh kan kayak di ini Gaskin terus di JC juga. Tabrakan ya, banyak banget. Kalau dari kalian sendiri, harapannya ke depan nih crossover tuh apa? Masing-masing nih. Dari kamu Jun. Mungkin pengen bubar apa pengen lanjut apa pengen albumnya malah besok September udah jadi. Apa ya? Kan yang harapannya 2. Iya. Ya. Kalau dari aku sih yang keluar.
Kan skripalnya ganti lagi. Pengen keluar dalam sama yang tiga loh. Wah, pengen keluar. Waduh. Apa Mas? Mas Dajun, Gancun. Wis ngomong sing nganggo lah iso Mas gampang to lah iki diganti Dajun ya. Mana? Harapannya apa ya? Harapannya ya wah, nangis sih aku. Wah. Katakanlah. Apa ya kalau aku sendiri sih di sini untuk harapannya ya menjadikan bisa Mas menjadikan band ini sebagai apa ya mata pencaharian lah. Aku memang hobi ngeband walaupun aku bukan seseorang yang ngerti banget tentang musik, nggak bisa main alat musik dan lain sebagainya. Cuma ya harapannya kalau bisa band ini menjadi mata pencaharianku, terus aku fokus band-bandan wae, ya tau rasa kerja, dan lagu, manggung untuk duit, ya tau turu ya. Doanya bagus doanya. Harapannya sih Tapi seperti itu. nggak realistis ya. Ada harapan lah. Kamu pikir kayak gitu enak aja. Ya benar-benar nggak apa-apa. Tuh itu harapannya kayak gitu Mas. Dari era sendiri. Yang penting tetap solid aja sih, nggak cabut-cabut lagi, capek aku nyari personil lagi terus bangun namanya feel lagi. Capek banget itu. Benar. Udah, Solid aja ya. solid terus bisa jalan terus, nggak tahu nanti mau dibawa kemana. Mata pencarian nggak tuh? Mata pencarian nggak? Iya, sampingan. 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 Udah kerja kok soalnya ya. Dari Bagus, mana nih Gus? Wah, aku lebih untuk sekarang banyakin manggung. Karena aku masuk tahun 2020 aku masuk. Iya 2019 2020 aku masuk. Di iming-imingnya bakal sering manggung. Oh iya. Yang saya Ini kecil banget ya. Iya. Tapi lu tak jadi ke acara ya bodoh. Yang salah leadernya apa manajernya? Yang salah situasi yang salah. Soalnya waktu itu udah ada jadwal panggung kan terus langsung COVID. cancel semuanya gara-gara COVID. Terus Berarti manggung langsung sendiri nggak jadi aja, manggung. Jadi manggung keluar duit. Tapi kalau besok maksudnya tahun ini dibanyakin manggung, albumnya mundur. Iya, cuma kan itu. Kalau banyak panggung banyak duit. Enggak juga. Nabung dulu. Ya maksudku nabung dulu gitu loh. Oh iya. Untuk Kalau suruh milih nih, banyak manggung apa album dulu? Banyak manggung. Banyak manggung. Albumnya nanti ke belakang nggak apa-apa. Tapi Tera tuh tadi bilang sama aku di belakang pengen banyak album. Nanti diselesaikan. Oh iya. Kan dulu pernah Tapi Tera tuh bilangnya kan tadi pengen solid, berarti bakal ngalah, berarti bakal banyak manggung dulu. Tapi Berantem juga. tapi enggak juga loh. Kan dulu pernah gesek kan. Oh iya, Gesek lagi. Oh masalah lama tuh bisa ini loh, bisa. Apalagi kasih sake ya. Apalagi bandnya dia yang lama nanti malah aktif lagi. Wow, apalagi dia punya band. Wow. Bahaya juga. Enggak perlu gini udah. Langsung deh. mati kompori. Langsung dia mulai nunjuk from aku lagi gitu gue from udah gue emo banget bro Nah ada gak karya-karya yang pengen kalian promo ini sama teman-teman? Ya silakan promo lagu atau mungkin ada teman-teman Killerton Wati dan Killerton Wati jamaah Killertonia Al Killerton. Aduh. Jamaah Killerton. Padepokan Killerton. Jamaah Killerton keras listrik. Ada nggak yang mau dipromo ini? Oke, mungkin yang paling deket ini kita bakal manggung-manggung tentunya jelas. Nanti ada di Neokon, ada di Purworejo. Terus kebetulan kemarin kita juga sempat ini ya deal sama Produk ya. Iya. endorsement. Salah satu Endorsement dari apa Kak? dari Kicik. Kicik juga itu kemungkinan nanti ACK ya. perform di situ juga mungkin nanti di Desember. Terus kemudian itu untuk performnya. Kalau untuk single terbaru kemarin itu
single pertama aku tentunya di band ini itu ada Lotus Art ya. Itu bisa ditonton juga di YouTube channelnya Lotus apa? Apa namanya channelnya apa? Cross Exover Spasi Official. Oh. Kalau yang lain akun medsos lain? Oh ya, yang lain tuh sama. IG. Tetap Cross Exover Official. Instagram dan Facebook. Oh ya Facebook. Video klipnya masih panas. Masih panas, Baru bisa ditonton. beberapa hari yang lalu, tanggal 13 rilisnya. Oh baru 13 ini? Iya, masih berapa ya? Fresh ya? Fresh banget, 4 hari itu bisa disaksikan di YouTube channel Tanggalnya kita. oke padahal. Oh, 13. 13 banget. keren banget. Teng karena sering ngono 13 Ya aku sih, Jakarta wis Mas. Story. iya udah cerah. Ya itu sih kalau dari promo-promo ya, single baru, video klip baru, manggung-manggung, terus tadi ada endorsement juga paling itu sih. Thank you banget sih untuk Kecik udah endorse kita yang pasti. Terus thank you juga untuk apa namanya panitia yang udah undang kita untuk event-event ke depan itu keren banget soalnya eventnya. Iya benar. The best ya. Untuk mengembalikan mood dan energi. Yo Ya. Untuk membuat album. Ya. Tapi fix manggung dulu. Fix. Aku kalah. Aku Apa album? Manggung. enggak aku album. Apa aku ya? Manggung tor album ya wis. Kamu nangis. Aku lebih penting radio deh. Oke terakhir nih sebelum kita closing. Oh, udah terakhir aja nih. Berapa menit sih? Ajam bro. Sebelum closing nih aku pengen kalian tuh memberi statement kepada, kan kalau kalian di apa namanya di lagu Adorable itu kan mengangkat isu-isu tentang mental illness, tentang Enggak, ada rebel cinta. Adorable cinta. Yang lain Newport sama yang Newport Creation. Ya, itu. apalagi Mas Bagus bilang tadi kalau dalam tanda kutip ibu itu kan apa Introvert. yes, biasanya ya mungkin biasanya tuh introvert terus sosialisasinya kurang. Nah ada nggak pesan-pesan kalian mungkin buat teman-teman yang nonton nih dan yang suka sama kalian, gimana pesannya? Enggak. Ngomong Minimal mandi enggak bisa. enggak, ngawur itu. Bercanda. Ngawur. Enggak. Sorry ya, sorry. Soalnya enggak kenal dia. Berarti kita album itu Enggak nih berarti. Nih, itu kan yang bilang kan yang tahu kultur Jepangan. Iya, kita nggak tahu ya. Kalau aku yo nek aku ngomong sakarepku aku ora ngerti. Ini kan yang tahu ya. Iya. Berarti pancen rata watus. Aku ya ratus. ngawur banget. Gimana Gut? Ya enggak. Gue juga tuh Apa ya? Buka we. Yang penting tetap semangat. Iya. Simpel banget aja. Standar. Iya. Semangat apa ya? Semangat apa sih? Semangatan banyak. Main introvertnya. Ya sebagai mantan introvert tuh kamu gimana? Ya jarang main dia. Ya yang pasti tetap semangat. Gue itu. Terus anjir dia ada ngomong ya. Pesan apa? Kalau aku nih, mungkin kalau aku boleh memberikan apa ya statement dan apa nasihat ramu tuh kalau anak introvert pengen bersosialisasi belajarlah rasan-rasan karena itu gampang diterima di masyarakat, langsung top share rasanya kancane lah paling tidak minimal podo-podo mau introvert dirasani Depan mukanya loh. Tapi nek introvert orang duwe bahan rasan-rasan. Iya. ada biasanya nge-game apa kan wah kayak nge-game bosok bisa kan itu koin cuma wong tuane kerja nih tak kei bahan nek penggon cangkeman Jadi piye mau semangat toh? Semangat cangkeman. berarti lagunya semangat oke Semangat cangkeman. Sudah di judul lagu. kamu apa Der Aku ya pasti jangan apa ya, jangan nggak percaya diri lah, jangan insecure. Setiap orang tuh punya apa ya, inner beauty-nya masing-masing. iya benar Pede lah ya. Pede. Dan misalkan kalian punya karya gitu tuh, ya di ini aja dikasih apa ya, dipublish aja nggak apa-apa. suka nggak suka tuh urusan yang berbelakangan ya. Karena setiap orang kan punya kesukaannya masing-masing. Iya ya. benar. Jadi nggak usah takut lah untuk kayak gitu. Toh juga banyak kok yang musisi-musisi mereka cuman Billie Eilish juga tuh. Iya. Dia apa namanya nge-share lagu-lagunya dia, terus
ternyata banyak yang suka. Iya, Padahal dia sendiri tuh insecure sama itu gitu. Benar. Makanya dia suka pakai baju gede tuh. Waduh. Bajunya yang gede. Bajunya ya gitu ya. Konspirasi lagi. Ya pilih Elis nanti ya mohon maaf ya. Konten yang berat. Kurang melu-melu. Dia kan rekornya di kamarnya sama Mas itu. Iya, sama Mas. Sugeng tuh Mas. Apik banget udah gitu. Masih suka. Dia kan dari Nganjuk ya. Dari mana? Oh iya. Kan Oh iya. Sampai dia nge-fuck gitu loh. Apa ngasih Google Map terus di-fuck sama dia gara-gara dikatain itu terus goblok. Enggak apa-apa. Cun. Kalau dari aku sih yang penting mulai dulu aja, nggak usah malu. Kalau kalian misalkan memang belum tahu apa-apa tentang kehidupan di luar, misalkan berat sih. apa ya, istilahnya kan kalau kayak gitu kan biasanya kan takut kan kalau melakukan sesuatu akan salah. Nanti aku mau gini salah, nanti aku pergi ke sini salah, nanti aku ketemu ini ngomong salah gitu. Nah itu jangan takut kayak gitu dulu, lakuin dulu. Lakuin aja apa yang kamu pengen, tapi ya rasa yang saru-saru ya Mas, maksudnya in good thing. Misalkan kamu foto sama cosplayer, datang aja ke event minta foto kan. Lakukan saja terlebih dahulu teman-teman, karena nanti di situ akan membangun dirimu untuk menjadi lebih baik. Iya benar. Seperti itu. Bisa karena terbiasa. Jangan takut salah lah ya. Betul. Nanti akhirnya akan terbiasa. Ngeri sih Danjen. Berat banget ya karena. Berat lah. Memang kalau dari hasil ini pengalaman itu memang pribadi itu emang berat sih ya. Iya. Pengalaman pribadi. Cerita aja sih Jun. Wah, Ya, ini episode crossovernya sampai di sini. Habis ini kita ngomongin Jepangan. Mas Ali silakan dibimbing hati-hati. Oke, gitu dulu teman-teman. Ini salah satu episode yang sangat emosional ya karena kita sangat anime lah ya, sangat emosional karena kita membicarakan tentang mental illness, tentang New World Order. Bogasari ya. Segitiga biru ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman crossover. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah datang ke Tante Cerit ya. Iya. Walaupun kalian yang minta ya maksudnya. Enggak. Kita tuh saling membutuhkan. Iya. Kita tuh enggak munafik, saling membutuhkan. Dan kita juga sangat senang ternyata Tante Cerit itu dinotis sama band-band untuk jadikan media partner lah, media publish untuk karya-karya terbaru dari band-band Jogja terutama khususnya. Band-band yang mau minta boleh loh langsung. Iya. Kalau mau ya sini aja. Mau sini langsung aja. Terus ya paling kita nggak di sini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman crossover. Thank you. Salam buat keluarga di rumah. Dan semoga proyek kedepannya bisa segera dilanjutkan. Amin. Semoga mangungnya juga semakin banyak. Amin. Album dulu lah. Assalamualaikum. Album dulu ya. Album dulu. Ya pokoknya album dulu sama manggung dulu nanti bareng. Iya. Sambil main sambil di record aja. Solusi. Album live jadinya album live. Albumnya Alici kayaknya. Ya segitu dulu teman-teman. Hari ini ditutup sama Mas Ali. Pakai bahasa Jepang ya. Pakai bahasa Jepang Mas. Iya. Pakai bahasa Jepang enggak usah lah. Oke, arigatou gozaimashita minasang. Ketemu lagi minggu depan di Tentang Cerita Gosip Underground malam minggu. Ya. Sampai jumpa teman-teman.